Ya kita lihat saja dengan bagaimana Pak Presiden kita mengangkangi konstitusi demi masuk BOP. Barangkali itu jebakan dari negara-negara di luar sana untuk suatu saat mengambil alih Indonesia. Oke. Terakhir, mari kita berpikir agak optimistis. Agak sulit ini. Agak susah ya. Apa yang bisa segera menyelamatkan situasi ini agar tidak mengarah ke tiga hal itu tadi? Yang menurutku nggak ada pilihan yang menarik itu. Kalau Presiden Prabowo mau lakukan sesuatu yang cukup revolusioner di dalam rangka mencegah krisis, yang mungkin akan dipercepat oleh keadaan geopolitik, efektifkan APBN. Kalau perlu, hentikan MBG untuk sementara. Sampai masa krisis ini berhasil dilewati. Karena MBG itu 335 triliun. Atau paling tidak, efektifkan MBG. Kalau tidak mau menghentikan. Ya, 20-25 triliun cukup gitu ya. Kita akan punya APBN 300 triliun. Yang bisa diputar di banyak tempat. Yang kedua, ini mungkin agak pro kontra. Tetapi efektifkan belanja alutsista. Kalau tidak keliru itu kan APBN kita untuk pertahanan itu 500 triliun. Itu uang yang luar biasa besar. Dan ya Indonesia, kita tidak tahu apakah uang itu minim korupsi atau tidak. Apalagi di dalam pertahanan, uang itu kan tidak bisa diaudit. Jadi harus diefisiensikan. Yang kedua itu. Yang ketiga, perbanyak transfer dari pusat ke daerah. Kenapa Pati bisa terjadi? Karena Bupati Sudewo tidak punya banyak APBD untuk mengelola kabupatennya. Kenapa tidak punya banyak? Karena transfer pusat ke daerah menurun. Betul. Apalagi Pak Bupati Sudewo tidak bisa mengembalikan modal politik kalau duitnya pas-pasan. Iya. Sehingga apa yang dilakukan? Menaikkan pajak. Dan ini terjadi di banyak tempat, kenaikan pajak ini. Kenaikan pajak ini akan membuat tidak stabilnya ekonomi di level daerah. Betul. Sehingga bagaimana cara uang supaya berputar di daerah? Transfer dari pusat ke daerah harus diperbanyak. Terus selanjutnya, uang untuk kementerian dan lembaga juga harus dirampingkan dengan merampingkan kelembagaannya. Hari ini tuh kan orang yang ada di kabinet lebih dari 100 orang, lebih dari 100 penjabat. Dan semua berarti punya kop surat baru, punya surat yang harus cetak lebih banyak, termasuk fasilitas protokolernya, yang juga tidak murah. Itu harus dirampingkan. Nah, kalau rampingan ini dilakukan, sebenarnya mungkin kita akan bisa lebih baik dan tidak sampai pada krisis. Karena saya rasa kita nggak bisa mengandalkan investor hari ini. Mana negara di dunia yang hari ini ekonominya stabil? Betul. Amerika saja ekonominya gonjang-ganjing. Sampai dia harus menjajah Venezuela, harus menjajah Iran. Amerika saja. Apalagi yang lain. Makanya tidak ada cara lain selain merampingkan yang ada di dalam. Merampingkan apa yang bisa dikendalikan. Nah kalau ini bisa dilakukan, saya rasa Pak Prabowo akan menutup jalan bagi kehancuran. Tidak hanya kehancuran Indonesia, tapi kehancuran Presiden Prabowo itself. Oke.